Baik, topik kali ini adalah judulnya adalah tentang peran keselamatan pertambangan dalam meningkatkan produktivitas usaha pertambangan batubara. Ini saya pikir topik yang sangat krusial sekali karena di salah satu hal yang cukup dominan menurut pandangan saya dalam rangka untuk memastikan produktivitas bisa terjaga secara optimal adalah melalui sektor keselamatan pertambangan ini. Ya, jadi kita tahu kalau keselamatan pertambangan dalam kondisi yang cukup bagus, ya, artinya tingkat insidennya rendah sekali, maka kita bisa memandang berbanding lurus berkaitan dengan produktivitas dan efisiensi di usaha pertambangan. Kita tahu bahwa ketika ada kasus-kasus kecelakaan kerja dan lain sebagainya, maka tentunya perlu dihentikan operasi pertambangan tersebut dan ada kerugian yang cukup besar bagi pertambangan dan juga bagi negara juga karena berkaitan dengan besaran produksi dan juga dari situ juga besaran royalti yang akan disetor kepada negara. Ya, jadi keselamatan pertambangan ini cukup berbanding lurus dengan sangat kuat sekali dengan produktivitas. Baik, next slide. Baik, Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, kebetulan posisi saya di Adaro Group adalah di Adaro Energi atau di holdingnya begitu, di mana fungsi dari divisi HSE di tempat kami sebenarnya ada dua fungsi besar, yaitu pembinaan dan pengawasan. Pembinaan dan pengawasan ini dilakukan terhadap pilar-pilar bisnisnya Adaro Group, yaitu kita ada Adaro Mining, tentunya termasuk di dalamnya adalah Adaro Indonesia, kemudian ada grup Balangan Coal, kemudian ada beberapa PKP 2B yang ada di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur, XBHP tentunya, kemudian ada satu tambang yang sudah beroperasi juga meskipun skala produksinya tidak besar di Sumatera Selatan, di Lahat. Kemudian ada Adaro Services, ini adalah sektor yang paling besar adalah komposisi dipegang oleh Sapta Indra Sejati di bidang kontraktor pertambangan. Ada lini bisnis yang lain yaitu jasa konstruksi, kemudian pembuatan rencana tambang dan sebagainya. Kemudian ada Adaro Logistik, yaitu mulai proses pengangkutan batu bara di sungai sampai coal transshipment dari tongkang ke vessel. Kemudian ada juga terminal di offshore terminal maupun onshore terminal, dan juga ada pengerukan alur barito sepanjang sekitar 10 km yang mana harus terus-menerus untuk dikeruk supaya tongkang dan juga logistik untuk kepentingan dan kebutuhan masyarakat Kalimantan Selatan bisa lewat alur tersebut. Kemudian ada Adaro Power, ini adalah merupakan pembangkit tenaga listrik. Ada beberapa pembangkit tenaga listrik yang sudah beroperasi atau sedang dibangun di Adaro. Ada 2x30, 2x100, itu di Tabalong, Kalimantan Selatan. Dua-duanya sudah beroperasi. Yang satu adalah digunakan untuk kebutuhan internal dan satunya adalah IPP, energi listriknya dijual ke PLN. Kemudian ada satu yang juga sedang berproses konstruksi di Batang, Jawa Tengah, 2x1000 MW, konsorsium dengan 2 perusahaan Jepang. Kemudian ada Adaro Land, ini adalah usaha pendukung Adaro seperti infrastruktur, seperti misalnya juga reklamasi, rehabdas, kemudian konstruksi sipil, itu juga dipegang oleh Adaro Land. Kemudian Adaro Water adalah lini bisnis yang bergerak di bidang pengolahan air minum. Belum banyak fasilitas yang dikelola oleh Adaro yang sedang berjalan ada di Banjarbaru dan juga di Gresik, Jawa Timur. Kemudian dua pilar bisnis yang lain, Adaro Capital dan Adaro Foundation, ini merupakan non-operating companies, ya, yang mana karena non-operating companies maka kami tidak berinteraksi secara erat dengan dua pilar bisnis ini. Jadi pilar bisnis yang operating companies mulai dari mining sampai water. Jadi tantangannya cukup menarik Bapak dan Ibu sekalian karena spektrum operasinya cukup lebar ya. Saya pribadi memandang cukup lebar.
di mana kepentingan-kepentingan stakeholder-nya juga bervariasi, peraturan perundang-undangan juga bervariasi, dan ini tantangan yang cukup berarti, bagaimana sekian pilar bisnis ini bisa mempunyai tata kelola keselamatan yang sinergi, yang mana tentunya kita paham bahwa karena peraturannya lain-lain, maka aspek detailnya tentunya berbeda-beda. Namun di corporate Adaro Energi kita berupaya untuk bisa mengkalibrasi tata kelola keselamatan kerja dari kesekian pilar bisnis ini agar bisa sinkron, agar bisa koheren dan bisa mencapai objektif yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Ya, tentunya objektif di bidang safety adalah kita men-setting target adalah zero LTI dan zero fatality. Ya. Baik, next slide. Baik, mungkin sekilas saja, tidak berlama-lama di slide ini Bapak dan Ibu sekalian. Ini adalah peran kami di divisi HSC Adaro Energi, yaitu di corporate. Ada 5 peran. Tadi kami sampaikan bahwa peran utama kita adalah pembinaan dan pengawasan. Namun dari peran pembinaan dan pengawasan ini, kalau kita elaborate lebih lanjut, maka terdapat 5 peran inti yang dimandatkan oleh BOD Adaro Energi kepada divisi kami. Yaitu yang pertama adalah mengembangkan dan mensosialisasikan kebijakan standar dan pedoman teknis. Ya, jadi kebijakan ini seperti policy maker begitu Bapak dan Ibu. Seperti tadi kami sampaikan adalah kami mempunyai tantangan bagaimana majority pengeluaran keselamatan dari setiap pilar bisnis yang ada di Adaro ini bisa sinergi, bisa terkalibrasi dan bisa memenuhi kaidah-kaidah minimum requirement yang di-set oleh Adaro Energi. Itu mengapa peran ini menjadi suatu peran yang cukup penting agar gerak langkah dari semua pilar bisnis bisa setara, meskipun dalam hal-hal tertentu ada perbedaan-perbedaan yang cukup substansial. Ya, sektor ketenaga listrikan dan sektor tambang dan juga sektor maritim mempunyai aturan-aturan dan rule yang berbeda-beda tentunya. Kemudian yang kedua, peran kami adalah berkaitan dengan pengembangan kompetensi, ya, melalui training, consultation, mentoring bagi perusahaan-perusahaan dan individu-individu yang ada di Adaro Group. Kemudian yang ketiga, ini peran yang masih relatif lebih dominan dibanding peran yang lain, yaitu technical assistance. Jadi ketika ada kebutuhan-kebutuhan teknis yang dirasa perlu bagi setiap pilar bisnis yang kami sebutkan tadi, maka kami akan terlibat di dalamnya, misalnya menyusun sistem manajemen keselamatan kerja atau keselamatan pertambangan, kemudian menyusun sistem manajemen lingkungan hidup, kemudian mengatasi terlibat ya bekerja sama dengan rekan-rekan di unit bisnis, misalnya penyusunan AMDAL dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat ini adalah peran yang berkaitan dengan fungsi pengawasan, yaitu pelaksanaan audit atau inspeksi atau penilaian kinerja. Jadi kita secara berkala melakukan inspeksi ke perusahaan-perusahaan tersebut dengan menggunakan standar dan pedoman teknis yang sudah disusun. Kemudian kami juga melakukan penilaian kinerja Bapak dan Ibu sekalian untuk K3 dan juga lingkungan hidup. Jadi ada kriteria penilaian sudah disusun dan setiap tahun dilakukan penilaian terhadap perusahaan-perusahaan di grup Adaro, baik dari sektor K3 maupun sektor lingkungan hidup. Ada ranking-rankingnya. Yang paling tinggi tentunya adalah grade emas begitu ya, ada grade emas, hijau, biru, merah dan sebagainya. Ya, mirip seperti penghargaan kinerja keselamatan pertambangan atau proper pada umumnya. Tapi ini untuk internal grup Adaro. Kemudian peran yang terakhir adalah berkaitan dengan continuous improvement di bidang HSE. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, peran-peran ini tentunya adalah guna mendukung pencapaian objektif perusahaan, yaitu untuk memastikan tercapainya indikator zero accident, zero LTI, dan zero fatality di grup Adaro, di mana kalau kita tarik lebih jauh lagi, tentunya adalah kita mempunyai ekspektasi
dengan kinerja keselamatan pertambangan dan keselamatan kerja yang baik di semua pilar Adaro, maka tentunya aspek produktivitas, efisiensi, kemudian yang ada di perusahaan di grup Adaro bisa kita jaga dengan baik. Gitu. Next slide. Baik Bapak dan Ibu sekalian, ini adalah salah satu upaya sederhana grup Adaro untuk bisa mengkalibrasi semua pilar bisnis yang ada di Adaro. Ya, jadi ada policy yang disusun dan ditandatangani oleh Presiden Direktur dan Wakil Presiden Direktur, di mana di dalam kebijakan ini ada 6 poin. Poin nomor 1 adalah memandatkan mengutamakan kesehatan dan keselamatan kerja dalam melaksanakan kegiatan usaha. Jadi ini menjadi satu bekal kami yang paling utama, Bapak Ibu-Ibu, ketika menjalankan 5 peran tadi itu, yaitu bahwa pimpinan-pimpinan Adaro sudah mempunyai strong komitmen di bidang safety, bahwa keselamatan kerja atau keselamatan pertambangan ini wajib diletakkan ke dalam priority nomor 1. Ya, jadi priority nomor 1 adalah berkaitan dengan K3 dan keselamatan pertambangan. Bukan aspek produktivitas, bukan aspek efisiensi, bukan aspek cost, tetapi yang paling penting, yang nomor 1 adalah mengutamakan kesehatan dan keselamatan kerja. Gitu. Nah ini adalah policy yang disetting di level corporate, di mana setiap perusahaan-perusahaan di grup Adaro wajib menjalankan diktum-diktum yang ada di dalam policy tersebut. Dan juga wajib untuk melakukan fungsi pengawasan internal juga terhadap implementasi dari kebijakan ini. Ya, kemudian yang kedua itu melaksanakan praktek terbaik dalam melaksanakan pengelolaan mutu, termasuk K3 di dalamnya serta lingkungan hidup. Nomor 3 adalah patuh terhadap peraturan perundang-undangan. Nomor 4 melaksanakan kegiatan usaha dan secara efektif dan efisien untuk menghasilkan produk dan jasa yang memenuhi persyaratan. Jadi ini adalah aspek produktivitas. Jadi kalau kita lihat nomor 1 adalah bicara tentang K3 atau keselamatan pertambangan di dalamnya, maka semakin turun ke bawah, maka diharapkan ada efek domino bahwa ketika kinerja K3 dalam kondisi yang ideal, yang mumpuni, maka diktum-diktum di bawahnya ini tentunya akan terkerek menuju pada kinerja yang lebih baik, termasuk juga kinerja operasional seperti yang dituliskan dalam policy nomor 4, yaitu melaksanakan kegiatan usaha dengan efektif dan efisien. Jelas ini berbanding lurus bahwa yaitu kinerja K3 yang mumpuni, maka tentunya akan memberikan kontribusi terhadap meningkatnya produktivitas dan juga efisiensi di organisasi di Adaro. Gitu. Ya, next slide. Nah, kemudian Bapak dan Ibu sekalian, kebetulan saya pribadi adalah di Adaro Energi, jadi saya pikir tidak ada salahnya untuk kami berbagi informasi, men-sharing tentang tata kelola umum pengelolaan K3 yang ada di Adaro Energi. Ya, tadi kami sudah menyampaikan adanya kebijakan K3LH di grup Adaro. Tentunya ada visi dan misi dan lain sebagainya. Maka tentunya adalah visi dan kebijakan tadi perlu diturunkan ke dalam suatu resep-resep umum, ya. Diturunkan ke dalam suatu resep-resep umum, di mana resep-resep umum ini bisa menjadi panduan dan bisa menjadi referensi bagi perusahaan-perusahaan di grup Adaro untuk mengelola K3 dan lingkungan hidupnya. Ya. Nah, jadi kita ilustrasikan seperti suatu rumah, Bapak dan Ibu, ya. Rumah di mana fondasi dari rumah adalah kita sebut ada 4, yaitu sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya keuangan, perizinan usaha. Kemudian atap dari rumah ini adalah kita ilustrasikan sebagai visi dan kebijakan perusahaan tadi itu. Ya. Maka tentunya perlu ada penyangga yang mengkonek antara pondasi dan juga atap rumah tadi, yaitu kita sebut sebagai pilar.
Ya, ada 5 pilar di sini, Bapak dan Ibu sekalian. Kita sebut adalah 5 pilar model pengelolaan MK3L Adaro. Jadi Bapak dan Ibu, divisi kami beberapa tahun yang lalu memang divisi MK3LH atau QHSE, tapi sejak 2 tahun yang lalu divisi kami berubah menjadi divisi K3LH dan Risk Management, ya, termasuk juga mengelola crisis management di Adaro Group. Tapi pilar ini masih kita pertahankan dengan mengintegrasikan aspek quality atau mutu. Nah, 5 pilar ini apa saja? Yaitu yang pertama tentang penumbuhan kepemimpinan. Jadi kita tentunya paham bahwa semua standar-standar termasuk SMKP juga, itu kalau kita lihat bagian-bagian awal selalu mengartikulasikan tentang kepemimpinan. Ini betapa pentingnya kepemimpinan. Ya, strong leadership mempunyai pengaruh yang sangat kuat sekali dengan kinerja K3. Semakin kuat kualitas dari kepemimpinan, maka tentunya akan semakin kuat juga implementasi K3 dan termasuk KO. Dengan demikian, maka akan semakin jelas journey untuk mencapai objektif zero accident, dan tentunya ultimate goal-nya yaitu pencapaian target zero accident akan bisa tercapai. Jadi ini adalah pilar pertama. Pilar kedua adalah tentang kompetensi, nanti kita lihat elaborasinya, poin-poin ini. Kemudian pilar ketiga adalah sistem manajemen, Bapak dan Ibu. Jadi kepemimpinan yang kuat, kompetensi yang mumpuni, maka perlu diimbangi dengan adanya satu media yang bisa mengorganize dan mendirijeni semua pelaksanaan sistem manajemen keselamatan kerja dan keselamatan pertambangan. Ini perlu dikemas menjadi suatu sistem manajemen, ya, supaya ada arahan dan ada panduan tata kelola bagaimana bisa memastikan keselamatan pertambangan dan keselamatan kerja bisa mencapai objektif yang diharapkan. Kemudian yang keempat adalah berkaitan dengan pengendalian risiko. Kemudian yang kelima, ini adalah suatu upaya yang paling akhir dari penciptaan budaya keselamatan kerja, itu penegakan kedisiplinan. Jadi ada reward dan punishment. Ini adalah 5 pilar, Bapak dan Ibu sekalian, yang disusun, disesuaikan dengan konteks yang ada di Adaro. Mulai dari kepemimpinan, kompetensi, sistem manajemen, pengendalian risiko, dan juga penegakan kedisiplinan. Ya, kita bisa lanjut, next slide. Nah, tentang kepemimpinan, sebenarnya ini ada dokumen khusus, Bapak. Elaborasinya dan narasinya cukup banyak, tapi kita ambil poin-poin pentingnya saja. Berkaitan dengan pilar pertama, penumbuhan kepemimpinan. Jadi diminta semua pimpinan di Adaro, semua pimpinan perusahaan-perusahaan di Adaro wajib menetapkan tujuan K3 yang selaras dengan visi Adaro. Selaras dengan visi Adaro, termasuk juga selaras dengan kebijakan Adaro. Jelas dikatakan bahwa kita semua di Adaro sudah mempunyai target zero LTA dan zero fatality. Maka semua perusahaan wajib untuk men-setting tujuan MK3LH-nya, termasuk di dalamnya adalah tujuan zero accident dan zero fatality. Ya. Kemudian pimpinan di semua perusahaan di grup Adaro wajib untuk menjalankan peran untuk mengajak dan memotivasi semua orang di sekitarnya untuk mewujudkan tujuan tersebut. Nah, ini tentunya bukan sesuatu yang mudah, bagaimana seorang pemimpin bisa mengajak dan memotivasi, di dalamnya tentunya menjalankan peran sebagai pengayom sebenarnya. Ya, pengayom bagi semua orang, dia bisa menjalankan komunikasi dua arah secara efektif, ya, kemudian bisa berpikir untuk dari waktu ke waktu memikirkan hal-hal apa lagi yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas K3 dan juga lingkungan hidup. Kemudian selalu menjadi inisiator dalam perubahan budaya MK3LH Adaro yang makin meningkat. Jadi pimpinan di Adaro diminta menjalankan peran sebagai inisiator. Jadi dia yang harus walk the talk, dia yang harus berada di depan, memimpin perubahan budaya K3LH guna mencapai tujuan, termasuk mencapai visi dan kebijakan Adaro tadi. Nah, ini adalah butir-butir dari pilar pertama berkaitan dengan penumbuhan kepemimpinan. Ya. 3 menit lagi, Pak. Baik, siapa? Baik, ya. Next slide. Terima kasih, Pak Eko. Kemudian kompetensi, ya. Sekali lagi, Bapak, karena spektrum perusahaan di Adaro cukup lebar,
Maka tentunya bagi beberapa pilar bisnis ini bukan sesuatu yang baru, tapi bagi pilar bisnis yang lain tentunya sesuatu yang baru. Ya, tentunya kita bicara induksi, OJT, kemudian annual refreshers, kemudian ada kompetensi umum dan kompetensi khusus. Jadi di Adaro kami telah menyusun matriks kompetensi untuk personel HSE di grup Adaro, mulai dari non-staff sampai kepala divisi, dan ada assessment tool untuk setiap kompetensi tersebut, dan setiap personel HSE di grup Adaro yang jumlahnya kurang lebih 400 karyawan, mereka perlu menjalani program pengembangan kompetensi HSE jarak jauh. Ya, jadi ada aplikasi yang sudah dibikin, mereka mengikuti dari platform tersebut dan sertifikat bisa diisu secara otomatis. Ya. Sampai sejauh ini kita sudah menerbitkan hampir 700 sertifikat untuk personel-personel HSE di grup Adaro. Next. Kemudian ini sistem manajemen. Ya, saya pikir Bapak dan Ibu semua sudah sangat familiar dengan sistem manajemen. Ya, SMKP menurut saya suatu model sistem manajemen yang paling mutakhir dan selalu kami gunakan sebagai referensi utama. Konten-kontennya banyak kami adopt ke dalam sistem manajemen keselamatan Adaro. Ya. Saya sangat senang sekali dalam membaca dan juga menerapkan SMKP ini. Ya. Next. Kemudian yang keempat, ini tentang pengendalian resiko MK3LH, Bapak. Jadi setiap perusahaan di grup Adaro, itu kita minta untuk mengidentifikasi 5 resiko utama. Ya, 5 resiko yang berpotensi fatal, baik dari pilar mining sampai pilar Adaro Water, dan perlu ada upaya-upaya atau prosedur baku untuk mengendalikan 5 resiko utama ini. Ya. Kita tahu HIRA jumlahnya banyak sekali, tapi kita batasi setiap perusahaan tidak lebih dari 5 untuk mengidentifikasi resiko K3LH utama. Jadi semua upaya-upaya hazard report, JSA, safety talk, dan sebagainya difokuskan pada pengendalian 5 resiko utama tersebut. Yang terakhir, pilar kelima, ini adalah pilar penegakan kedisiplinan. Bisa next slide, Pak. Ini penegakan kedisiplinan, ini adalah pilar terakhir. Kita tahu bahwa perubahan budaya kerja, perubahan budaya keselamatan pertambangan yang unggul adalah jika ada upaya penegakan kedisiplinan yang kuat. Jadi reward and punishment ini perlu dijalankan secara disiplin tinggi, sanksi tegas, segera dan tidak pandang bulu perlu diberikan kepada setiap orang yang melakukan pelanggaran, dan agar seimbang juga perlu ada diberikan acknowledgement atau penghargaan atau pengakuan terhadap karyawan-karyawan yang telah menjalankan prosedur keselamatan pertambangan atau keselamatan kerja dengan baik. Termasuk juga bagi mereka-mereka yang melampaui pencapaiannya adalah melampaui batas kewajibannya, maka perlu diberikan penghargaan. Ini adalah 5 pilar, Bapak-Bapak. 5 pilar di Adaro, di mana objektifnya adalah kita ingin meningkatkan, mencapai visi, misi, dan juga kebijakan perusahaan. Dan tentunya adalah ultimate goal-nya bisa mencapai zero accident. Ya. Zero accident. Di Adaro kita sudah setting zero LTI di semua pilar bisnis kita. Kita tidak mau ada insiden yang terjadi di grup Adaro, dan kita berharap setiap orang juga mempunyai persepsi yang sama bahwa tidak mau terjadinya insiden di pekerjaan mereka masing-masing. Yang terakhir, Bapak, ini slide terakhir. Bisa next slide, Pak. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, guna meningkatkan kinerja keselamatan kerja dan keselamatan pertambangan, pilar bisnis Adaro cukup lebar, dan kami sudah melakukan survei kematangan budaya K3 untuk 3 pilar, Bapak dan Ibu sekalian, yaitu pilar Adaro logistik, ya, kemudian pilar Adaro power dan mining. Jadi 3 pilar ini masih pilar yang dominan di Adaro. Services kita anggap karena ada kontraktor pertambangan yaitu Sapta Indra, itu kita masukkan di sektor Adaro mining. Kita melakukan survei kematangan budaya dan kita bisa melihat gradasi untuk pilar Adaro logistik. Terus terang kita masih di fase reaktif, ya, fase reaktif. Untuk MSW Adaro power, ya, jadi Adaro power kita survei juga itu di level kalkulatif, dan di Adaro mining berada di level proaktif. Ya, jadi kita ada 5 level kematangan budaya yang kita adopt dari model kematangan budaya K3
dari Hudson ya. Saya pikir rekan-rekan yang background studinya K3 tidak asing tentang hal ini ya. Nah, tentunya kita dalam posisi berharap bahwa semua pilar Adaro dari waktu ke waktu, lambat namun pasti, semua bisa berada pada level generatif ya, level generatif. Ya, dari proaktif naik ke generatif, kalkulatif naik ke proaktif sampai ke generatif, demikian juga level-level yang ada di bawahnya. Kita berharap pada level generatif adalah semua orang sudah mempunyai mindset zero accident, begitu. Saya pikir itu mungkin Pak Eko Gunarto, ya, atas paparan dari kami, banyak kekurangan di sana dan di sini, kami mohon maaf tentunya. Tentunya kami di samping itu kami juga berharap apa yang kami sampaikan ini bisa ada insight yang bisa diambil dan memberikan manfaat bagi Bapak dan Ibu semua, dan tentunya sesuai dengan tema webinar keempat ini adalah bahwa keselamatan pertambangan dijalankan guna berkontribusi untuk meningkatkan produktivitas. Saya pikir demikian. Terima kasih banyak. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.